Halo Sobat Maritim semua. Hai. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Sobat Maritim semua di podcast Edu Maritim Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Saat ini saya, Gamaliel, akan menemani teman-teman semua untuk membahas sebuah topik yang sudah hangat dibicarakan, ditanyakan di media sosial dari PIP, ditanyakan di TikTok, di Instagram, yaitu berkaitan dengan si pencatar. Apa itu si pencatar? Pencatar adalah kepanjangan dari seleksi penerimaan calon taruna. Yes, jadi kita akan membahas secara mendalam dengan teman-teman yang saat ini sudah menemani saya di dalam studio. Ada siapa saja saat ini? Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dandiyo Ramadan. NIT 572011327531. Saya berasal dari jurusan KLK jalur non pola pembibitan. Saya berasal dari Kabupaten Kembang, Jawa Tengah. Oke. Dan saya Feniara Kasaluna dengan NIT 572011117758 dari Prodi Nautika. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari Pola Pembibitan dan saya dari Lombok Barat. Dari Lombok Barat dan juga dari Rembang. Berarti saya bisa panggilnya dengan Tio dan juga Luna. Berarti Tio dari jalur non polbit dan juga Luna dari jalur yang polbit. Jadi saat ini kita akan membahas si pencatar langsung dengan taruna-taruni yang dulu sudah juga mendaftar di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang melalui jalur si pencatar. Oke, mungkin dari Tio dulu ya. Tio ini kan non polbit. Dulu bagaimana mendapatkan informasi terkait dengan pendaftaran non polbit, kemudian apa yang dipersiapkan untuk bisa masuk ke non polbit, khususnya di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Boleh dijelaskan? Siap. Yang pertama, untuk informasi, saya sering aktif di sosial media. Jadi saya sering melihat untuk sosial media PIP Semarang, dan juga saya selalu aktif di web si pencatar. Karena di web si pencatar sendiri ada informasi-informasi tentang pendaftaran, terus untuk dokumennya apa saja, dan juga untuk jalur-jalurnya apa saja. Untuk persiapannya sendiri, tentu saja kita ketahui bahwa di PIP Semarang itu adalah sekolah yang bukan hanya tentang pendidikan saja, tapi juga tentang fisik. Jadi tentu saja saya selalu olahraga. Jadi mungkin dari pagi, siang, malam, saya mempunyai target buat fisiknya saya sendiri. Untuk berat badan juga, saya tidak mau setelah saya masuk PIP, berat badan saya over. Jadi saya perutnya nggak buncit ya gitu ya. Sekarang ini ditahan perutnya atau natural ini? Untuk sekarang karena mungkin udah Saya natural. ini masih normal. Oh, ini masih normal ya? Iya. Ini nggak ditahan ya? Nggak ditahan. Oke, ini nggak ditahan ya, Sobat Maritim semua. Jadi memang tubuhnya proporsional. Karena kan olahraga terus katanya. Pagi hari bangun tidur olahraga, siang olahraga, malam olahraga. Bahkan mimpinya pun dia sepertinya olahraga. Lari. Mimpinya lari. Oke, mungkin untuk persiapannya kita bahas nanti. Siap. Oke, kita mungkin bergeser dulu ke Luna. Kalau tadi kan Tio dari jalur non polbit, dapat informasinya dari web, dapat dari media sosial, kemudian juga tadi persiapannya sudah sedikit di spoilerin ya. Nah, kalau dari Luna sendiri masuk ke jalur polbit ini motivasinya apa? Dapat infonya dari mana? Kemudian bagaimana sih prosesnya dulu itu? Oh ya, jadi kalau saya pribadi saya dapat informasi masalah si pencatar ini awalnya dari kakak saya. Nah, setelah itu penasaran kan karena polbit itu buat yang belum tahu, lulus dari sini kita bakal jadi pegawai negeri sipil atau PNS atau bisa dibilang sekarang ASN. Jadi ketika dulu saya mau daftar, saya tertarik pilih polbit itu karena mikirnya, terutama kita perempuan ya, pasti mikirnya gimana ya biar kerjanya besok bisa ya, bisa di rumah atau mungkin bisa kantoran dan juga terjamin pekerjaannya sebagai ASN. Jadi itu motivasi utama saya mendaftar ke jalur polbit. Untuk bagaimana cara saya tahu ya awalnya dari kakak, terus setelah itu saya cari informasi dari web si pencatar. Web si pencatar juga dari Instagram si pencatar, PIP Semarang, sama dari Kemenhub. Nah, dari Kemenhub langsung kayak gitu sih. Oke, jadi memang kita tuh harus standby memantau terus ya perkembangan dari media sosial, perkembangan dari web si pencatar khususnya untuk informasi-informasi terkait dengan pendaftaran, baik itu untuk non polbit dan juga untuk polbit. Ini sudah ada gambaran ya dari Sobat Maritim semua ya. Aku mau daftar jalur polbit nih, mungkin cita-citanya mau jadi perwira transportasi tapi di dalam Kementerian Perhubungan, atau mungkin juga kayak Tio mau mendaftar via jalur non polbit untuk bisa menjadi pelayar mungkin nantinya ataupun bekerja di bidang pelayaran
baik itu di pelabuhan bisa ya, Bisa juga. baik itu juga bahkan di atas kapal bisa ya. Kapal juga. Karena kalau teman-teman sobat maritim semua tahu, banyak sekali pelaut-pelaut ini yang keliling dunia. Betul ya? Betul. Jadi kita bisa datangin negara satu laginya itu dengan menjadi seorang pelaut, bekerja di atas kapal. Jadi ya teman-teman mungkin sudah mulai kebayang nih, aku mau daftar via jalur Polbit atau aku mau daftar via jalur non Polbit, begitu ya. Nah kemudian untuk lebih dalamnya lagi, kita mau bahas terkait yang sudah Tio sampaikan tadi, terkait dengan persyaratannya, baik itu secara administrasi, baik itu secara kesehatan maupun proses wawancara. Mungkin dari Luna dulu bisa jelas untuk jalur Polbit itu seperti apa sih? Jadi dari mulai seleksinya ya, atau dari persyaratan awal ya? Boleh dari persyaratan awal. Jadi yang paling utama kita itu adalah daftar dari administrasi dulu. Nah, jadi yang dilihat itu adalah umur kita mencukupi atau tidak. Kalau untuk Polbit sendiri itu dari 16 tahun sampai 23 tahun. Nah, setelah itu domisili kita ada di mana? Karena untuk diketahui Polbit itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita cukup pelaksanaan tes dan pendaftaran semuanya di daerah kita masing-masing aja. Syaratnya itu adalah kita adalah domisili dari daerah tersebut. Kalau misalnya saya dari Lombok Barat, saya daftarnya dari Lombok Barat. Setelah itu administrasi, di situ kita nyerahin KK atau kartu keluarga, KTP, nilai ijazah. Kalau belum ada ijazahnya bisa pakai surat keterangan lulus dari sekolah, sama kesehatan, iya, dan juga pas foto pastinya. Kesehatan itu bisa kita lakuin di puskesmas aja. Setelah kita lulus nih dari administrasi, kita akan lanjut ke tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini tuh ada namanya TU atau tes intelijensi umum, habis itu ada tes kebangsaan atau kewarganegaraan, dan TWK, TKP. dan juga satu lagi TKP atau tes kepribadian. Nah, nanti setelah kita tes kepribadian, kita lulus nih, kita lanjut lagi ke tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan dan juga tes samapta. Kalau waktu itu yang angkatan kita samaptanya ya, ikutnya yang di Lombok Barat itu cuma dari 12 menit, habis itu ada push up, sit up, sama shatoran atau dari yang angka 8 gitu. Kayaknya nggak cuman ya, jadi karena Luna cuman, ya, tapi lumayan ya seperti itu ya. Makanya kita harus persiapan fisik. Setelah kita lulus tes kesehatan yang samapta, baru kita lanjut ke tes yang terakhir, yaitu tes psikotes dan juga tes wawancara. Setelah kita lulus, baru kita ada info penerimaan dari PP Semarang dan kita berangkat ke sini. Khususnya saya dari untuk Lombok, jalur yang itu yang pola pembibitan. Ya, jadi semua tesnya itu di daerah masing-masing. Setelah ada informasi lulus, baru kita ke Semarang. Iya. Oke. Berarti yang untuk pola pembibitan ini tidak usah takut ataupun tidak usah bingung kira-kira nanti kalau misalnya mau mendaftar di PIP Semarang tapi ternyata domisilinya di daerah Indonesia Timur atau Indonesia yang paling barat, nggak usah takut, berarti untuk tesnya dilakukan di dekat dengan domisili tempat tinggalnya, begitu ya. Terkait dengan jalur yang dia masuki yaitu non pola pembibitan, boleh dijelaskan Tio terkait dengan tadi administrasi persyaratannya, kemudian proses tes kesehatan, dan juga terakhir mungkin ada wawancara juga ya. Seperti itu, boleh dijelaskan untuk teman-teman sobat maritim semua? Baik, mohon izin untuk yang dari non pola pembibitan itu sebenarnya kita hampir sama dengan yang pola pembibitan, tapi bedanya aja kita tidak melakukan tes SKD. Karena apa? Karena SKD merupakan syarat wajib untuk calon ASN. Terus setelah kita pendaftaran dinyatakan lolos administrasi, kita langsung akan ada yang namanya tes SKB. Di SKB itu kita ada tes tertulis, dan mungkin juga di Pulau Witan sebenarnya ada ya tes tertulis. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh ya, nggak ada tertulis ya. Cuma ada di non Pulau Witan ada tes komputer, tes CAT itu ada, itu tentang beberapa materi saja, dan soalnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak dari SKD. Setelah dinyatakan lulus, kita akan ada tes samapta, sama seperti yang non pola pembibitan, karena kita juga kebetulan dari non pola pembibitan itu tesnya berbarengan dengan pola pembibitan. Ada lari 12 menit, ada shuttle run, ada push up, ada sit up. Setelah kita dinyatakan lolos di tes fisik, kita juga ada tes kesehatan juga. Tes kesehatan biasanya untuk di PIP Semarang yang saya laksanakan kemarin itu hanya tes kesehatan ringan, tidak yang seperti militer atau di kepolisian. Karena kebetulan juga saya pernah untuk mendaftar seperti itu. Beda ya, kalau misalnya di pola pembibitan model tesnya itu ada yang tes jantung, yang sampai tes buta warna, ya itu sama, tapi kayak yang
mungkin nggak sekompleks yang Di di pola pembibitan begitu ya. Oke. itu. Terus setelah itu ada pengumuman akhir. Jadi setelah pengumuman akhir baru nanti dinyatakan kita lolos untuk jadi Taruna PIP Semarang lewat jalur non pola pembibitan seperti itu. Begitu luar biasa. Berarti prosesnya panjang ya. Betul sekali, panjang sekali. Tadi dari awal mungkin kalau bisa kita perhatikan dari mulai memantau media sosial Ya. dari PIP Semarang maupun dari Kementerian Perhubungan. Kita harus aktif, kita harus sigap juga terkait dengan informasi yang ada. Kemudian setelah itu kalian mempersiapkan administrasinya, betul ya? Betul sekali. Dari administrasi identitas diri maupun administrasi untuk berkas-berkas yang dapat mendukung syarat pendaftaran seperti itu ya. Kemudian ada juga terkait dengan kesehatan, berarti ya fisik ya, maksudnya ke fisik ya. Berarti kan untuk menjadi seorang taruna, fisiknya benar-benar harus dipersiapkan. Oh, ada minimal tinggi juga. Boleh mungkin Ya, untuk yang kalau polbit dan juga non polbit, tinggi kira-kira berapa minimalnya? Kalau waktu itu polbit taruni itu minimal 155 cm dan untuk taruna itu 160 cm. Ya. Itu tingginya. Sama juga untuk non polbit? Iya, Sama. Dan juga buat taruna itu nggak boleh ada bekas tindik satu pun nggak boleh ya. Jadi kayak bekas telinga atau apa yang bolong tindik Ya. itu nggak boleh. Gigi juga nggak boleh ada yang bolong. Waktu itu Sama polbit kayak gitu. bertato juga. Ya, Tidak boleh bertato dan juga tidak boleh, setahu saya untuk di tes kesehatan tidak boleh ada yang buta warna. Iya. Oke. Buta warna itu penting ya, karena menjadi seorang pelaut, warna itu menjadi komponen yang tidak bisa dilepaskan. Betul. Betul ya. Selain itu apa lagi? Oh ya, jadi kalau buat semua ya, baik itu calon taruna-taruni itu juga dilarang berbehel. Jadi semisal ada masih pakai behel mau rapiin gigi atau apapun itu behelnya harus dicopot dulu saat tes kesehatan. Dan juga untuk taruna-taruni tidak diperbolehkan untuk memakai kacamata karena tentu kita ada kegiatan fisik yang menuntut kita untuk mungkin lari atau gimana. Jadi kacamata nggak boleh. Ya, jadi untuk kacamata tidak diperbolehkan. Nah, jadi teman-teman harus persiapkan tadi, tidak boleh bertindik, tidak boleh bertato, gigi yang pakai behel tidak boleh, behelnya harus dilepas dulu saat mau seleksi. Tidak mungkin dong kalian datang mau daftar kemudian masih pakai behel, itu akan jelas-jelas teman-teman nanti langsung ditolak. Jadi harus dilepas dulu behelnya ya. Kemudian giginya jangan berlubang, giginya harus dijaga, tidak boleh makan sembarangan. Selain untuk menjaga gigi, itu juga untuk menjaga kondisi fisik teman-teman di saat nanti akan tes kesehatan ataupun tes fisik. Kemudian untuk mata tadi juga harus tidak boleh buta warna dan juga jangan minus ataupun jangan menggunakan kacamata. Hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Tio dan juga Luna, teman-teman semua bisa garis bawahi ataupun teman-teman semua bisa catat untuk nanti sekiranya teman-teman mempersiapkan diri. Kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman bisa persiapkan sebelum nanti mendaftar. Nah, kemudian kita pengen tahu dong, apa sih tips kalian dulu agar bisa lolos menjadi seorang taruna di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang? Pastikan sudah banyak sekali saingan kalian untuk bisa masuk menjadi seorang taruna. Baik itu polbit, baik itu non polbit, pastikan persaingannya tidak mudah. Yang daftar pun tidak sedikit, yang daftar pasti ribuan. Dan kalian bagaimana sih bisa lolos sehingga menjadi seorang taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang? Boleh dikasih tipsnya mungkin untuk teman-teman calon taruna di PIP Semarang? Ya. Untuk dari saya ya, tentu saja kita harus jaga kesehatan kita. Karena apa? Kalau semisal sebelum kita mendaftar pun kalau kita udah merusak tubuh kita seperti kalau minum-minum atau makan-makan yang tidak kurang sehat dan sebagainya, itu bakal mempengaruhi di tes kesehatan. Terus juga kita juga jaga untuk pola tidur. Karena apa? Kalau semisal kita kurang tidur pun waktu kita tes di CAT itu kita bakal tidak ada fokus sama sekali. Soalnya kita juga akan mengantuk. Yang ketiga tentu saja fisik. Karena di PIP Semarang kita dituntut untuk mempunyai fisik yang prima. Karena juga di kapal, di kantor besok juga seperti itu. Terus yang keempat tentu saja setelah semua usaha kita harus menyerahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Kita jadi tidak lupa dengan Yang Maha Kuasa. Saya sih waktu itu jangan lupa buat belajar ya, terutama buat SKD. Nah itu kan ada 3 jenis soal tuh, 3 jenis bidang soal, itu dipelajari semua. Kalau misalnya teman-teman bingung nih mau belajar dari mana dan
mikir kursus itu mahal. Kalau saya pribadi, saya waktu itu belajarnya dari aplikasi aja loh Pak. Oke. Iya, jadi di Play Store, di handphone kita tuh udah banyak sekali contoh-contoh soal. Nah, di internet juga ada banyak contoh-contoh soal tuh dipelajarin. Soalnya kebanyakan soalnya modelnya itu aja, beda tapi modelnya seperti itu. Nah, jadi pelajari soal-soal buat SKD, habis itu cara menjawab psikotes. Nah, psikotes itu kan nanti ada soal menggambar, soal kesehatan jiwa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi selain kesehatan harus belajar juga. Dan kalau misalnya teman-teman sampai lolos nih di Pantuhir di interview atau wawancara, satu sih saran saya, yang penting itu udah percaya diri dan yakin sama apa yang udah kita pikirin. Kita mau ngambil jurusan ini, kita harus yakin, kita harus tahu jurusannya tentang apa, kelebihan diri sendiri itu apa. Jadi ketika di wawancara dan psikotes, juri-jurinya itu dan para penilainya tahu, oh ini anak ini ada bibit-bibit unggul nih, pantas nih buat masuk ke ini, ke instansi ini. Jadi kalau udah itu semua dilakuin, baik fisik, kesehatan, akademis, dan juga psikotes atau wawancaranya juga lancar, saya yakin pasti bakal keterima. Oke, itu yang sudah disampaikan oleh Tio dan juga Luna terkait dengan tips-tips yang bisa teman-teman ambil yang sekiranya teman-teman butuh motivasi untuk bisa masuk menjadi seorang taruna. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan tips, terkait dengan mungkin persyaratan maupun apa itu polbid maupun non polbid. Nah, yang boleh di-spill kira-kira biayanya berapa sih menjadi seorang taruna di PIP Semarang? Mungkin dari polbid terlebih dahulu maupun dari non polbid. Mungkin ya teman-teman, biaya ini bisa berubah ya, setiap tahunnya pasti ada perubahan, nggak selalu sama. Jadi ini yang mungkin disampaikan oleh teman-teman pada saat ini adalah kisaran waktu itu mereka masuk ataupun biaya yang kurang lebih mereka keluarkan saat pertama kali menjadi seorang taruna, agar sobat maritim semua mungkin punya gambaran terkait dengan biaya yang harus disiapkan untuk menjadi seorang taruna. Mungkin dari kalian boleh. Kalau dari Polbid sendiri tuh enaknya apa? Kita gratis dari pemerintah. Jadi buat biaya kuliahan yang biasanya orang-orang bayar biaya semesteran atau yang non Polbid bayar tiap semester, kita nggak bayar sama sekali. Kita gratis dari pemerintah. Cuma kita tetap harus bayar uang asrama karena sekolah namanya sekolah pendidikan dari perhubungan dan ini pasti ada asramanya ya. Dan kita kan nggak mungkin makan juga minta dibiayain. Udah dikasih gratis biaya kuliah, masa meminta gratis biaya makan juga kan gitu Pak. Jadi buat Polbid dan semua taruna pasti bakal tetap bayar uang makan. Waktu itu uang makannya itu 1,5 juta per bulan. Nah, tapi kalau untuk biaya pendidikan kita gratis. Dan juga untuk nautika, kalau di nautika itu ada banyak banget sertifikat yang harus kita miliki dan alhamdulillah karena saya Polbid saya gratis juga Pak. Jadi banyak banget sertifikat yang saya dapetin itu gratis. Dan untuk biaya masuk pertama kali di Politeknik Pelayaran Semarang sendiri itu kisaran 4 juta. Tapi balik lagi seperti yang Bapak bilang, ini mungkin biayanya bisa berubah tiap tahunnya. Ya berdasarkan pertimbangan dan lain sebagainya. Betul sekali. Itu dari jalur pola pembibitan ya. Nah, sekarang dari Tio, dari jalur non polbid. Untuk dari jalur non pola pembibitan itu kita sebenarnya hampir sama dengan yang pola pembibitan. Bedanya untuk perkuliahan kita masih membayar, dan tentu saja kalau semisal di PIP Semarang kita punya keunggulan untuk pembelajaran perkuliahan itu kita tidak semahal kuliah-kuliah pelayaran yang lainnya. Jadi itu keunggulan dari PIP Semarang juga. Terus kita juga ada beberapa diklat, tetapi untuk sampai saat ini saya pun untuk beberapa diklat masih ada yang membayar dan tidak gratis. Jadi itu tinggal untuk beberapa masing-masing jurusan saja. Kita ada 3 jurusan dan masing-masing jurusan itu mempunyai diklatnya masing-masing. Kalau semisal di nautik ada diklat apa, tapi mungkin ada yang membayar, ada yang tidak. Nah itu adalah salah satu keunggulan dari PIP Semarang. Terus untuk masuk sendiri kita dari non pola pembibitan sekitar 30. Tapi itu udah include semester 1, semester 2 dan juga asrama dan barang-barang untuk kita selama mengikuti kegiatan Madatukar. Seperti itu. Oke. Jadi itu terkait dengan biaya ya sobat maritim semua. Nah, kalau misalnya sobat maritim butuh informasi yang lebih detail terkait biaya ataupun kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan, bisa mengakses di web dari PIP Semarang sendiri. Informasinya sudah kami bagikan dengan secara lengkap dan juga terperinci. Untuk informasi si pencatar,
yang sudah kami sampaikan dan juga teman-teman harapkan dapat menjadi informasi yang penting untuk Sobat Maritim semua terkait tadi. Pertama adalah adanya 2 jalur begitu ya, dari non-polbit dan juga jalur pola pembibitan. Pola pembibitan akan menjadi CASN atau calon aparatur sipil negara yang nanti penempatannya jika menjadi seorang taruna polbit dari Kementerian Perhubungan tentu akan ditempatkan di bawah Kementerian Perhubungan seluruh Indonesia. Berarti memang harus siap begitu ya, siap di mana saja mengabdi untuk bangsa. Nah, kemudian untuk yang non polbit tadi mungkin bisa menjadi seorang pelaut, bisa bekerja di dermaga, bisa keliling dunia, bisa bertemu dengan banyak rekan-rekan baru dari seluruh penjuru dunia, begitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa nantinya jika sudah lama berlayar, kemudian ingin dekat mungkin dengan keluarga. Karena kan salah satu resiko menjadi seorang pelaut adalah terkadang kita jauh dari keluarga. Tapi bila mana kita mungkin sudah memutuskan untuk bisa dekat dengan keluarga, tidak menutup kemungkinan seorang taruna dari non-polbit pun akan bisa mendaftar menjadi seorang CASN. Dan juga tadi terkait persyaratan dari tadi administrasi, persyaratan kesehatan, administrasi teman-teman harus perhatikan, baik berkas-berkas yang harus dikumpulkan, baik pun persyaratan yang harus dilengkapi, semuanya ada di web dari si pencatar dan juga web dari PIP. Dan juga media sosial PIP harus di-follow terus, harus dipantau terus. Nah, kemudian ada lagi proses terkait dengan seleksi kesehatan. Fisik kalian harus benar-benar kuat. Karena di situ juga kalian akan dinilai apakah kalian layak menjadi seorang taruna atau tidak. Nah, kemudian setelah fisiknya sudah dites, ada juga tes wawancara. Nah, tadi terkait juga dengan fisik, kemudian juga terkait dengan tinggi badan. Untuk yang calon taruni tinggi badannya 155, untuk calon taruna tinggi badannya 160, begitu ya. Berat badan juga. Berat badannya juga proporsional gitu aja. Proporsional. Nanti tinggi badan dikurangi 110 sama dengan berat badan ideal, begitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk prosesnya nanti setelah melalui berbagai tahapan, teman-teman mungkin dari Sobat Maritim dinyatakan lolos pun akan ada tahapan berikutnya untuk proses menjadi seorang taruna seutuhnya. Artinya seutuhnya berarti bukan calon taruna lagi, sudah menjadi seorang taruna muda. Teman-teman yang mau menjadi taruna-taruna yang gagah, taruna-taruna yang ganteng dan juga cantik seperti Luna dan juga Tio, itu bisa pantau terus media sosial dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada X atau Twitter, bahkan di web pun kami aktif untuk memberikan informasi yang teman-teman butuhkan terkait dengan si pencatar. Itulah topik yang kami bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan si pencatar Kementerian Perhubungan, khususnya untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Akhir kata mungkin ada teman-teman mau menyampaikan pesan semangat untuk para calon taruna, untuk teman-teman di luar sana, untuk Sobat Maritim semua. Ya, kalau dari saya sendiri, jangan takut memulai hal baru di hidup kalian. Dijalanin dan yakin. Juga jangan lupa untuk berdoa. Pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah dan juga apapun yang kalian impikan. Luar biasa. Dari Tio? Dari saya sendiri, kalau kalian ingin berkembang, ingin mulai hal baru dan juga tantangan, kalian bisa masuk ke dalam PIP Semarang. Kita belajar di sini dengan penuh semangat dan juga tanggung jawab. Karena di sini kita dilatih disiplin dan tentu saja di dunia pekerjaan kita harus dituntut untuk disiplin. Betul sekali. Jadi itu pesan-pesan dari taruna dan juga taruni dari Tio dan juga Luna untuk Sobat Maritim semua. Untuk yang membutuhkan informasi lebih lagi bisa memfollow Instagram kami di @pip_Semarang maupun di TikTok kami dengan nama yang sama, ataupun di akun X kami, Facebook, dan juga di web dari PIP Semarang. Sobat Maritim yang mau mendaftar si pencatar dan menjadi taruna di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, terus semangat, jaga kesehatan, persiapkan diri sebaik mungkin, karena kami tunggu kehadiran teman-teman semua di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Saya ucapkan terima kasih untuk Tio dan juga untuk Luna yang sudah hadir di podcast Edu Maritim dan juga membagikan informasi untuk Sobat Maritim semua. Akhir kata, sampai jumpa di podcast-podcast Edu Maritim selanjutnya. Salam prestasi!